Mereka mendengar tetapi tidak mengerti, karena mereka punya standarisasi kebenaran menurut mereka sendiri. Sehingga apa yang mereka lihat kebenaran itu mereka tutup dalam pikir dan batin mereka sendiri. Sementara para murid orang sederhana, nelayan, Petrus dan para murid yang lain, yang adalah juga petani di daerah Kana dan sekitarnya, mereka membuka hati dan pikir, sehingga mereka mempercayai kehadiran Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, saya rasa apa yang dialami dalam kisah Alkitab mungkin masih relevan dalam hidup kita. Kita dikasih kesempatan untuk belajar ini dan itu, ikut kegiatan ini dan itu, mendalami ini dan itu. Namun kita sendiri punya gradasi, punya standarisasi. Oh, orang ini begini-begini. Oh, menurut saya yang benar begini-begini. Padahal mata kita melihat, telinga kita mendengar, sama juga dengan orang-orang lain. Kata kuncinya tergantung keterbukaan batin, hati, dan pikir kita. Orang lain mendengar dan melihat, tapi bisa menyimpulkan dan mengambil makna rohani yang luar biasa. Sementara diri saya mungkin tidak. Karena apa? Karena saya tidak cocok dengan itu. Saya sudah ngecap tidak suka sendiri dengan orang itu. Sehingga saya tidak membuka batin dan membuka diri kita melihat sesuatu yang lebih. Bukan di luar dari diri kita, kuncinya adalah dari dalam diri kita, pikir dan hati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Tuhan sertamu. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Pengantar, tiada di antara kita yang pernah melihat Tuhan. Kita hendaknya puas mendengarkan sabdanya saja. Sering kita mengatakan bahwa tidak mengena. Kita lupa siapa yang berada di belakangnya, sumber air hidup. Tuhan yang telah bangkit dan berbaik hati dengan kita. Dengan telinga kita mendengarkan, namun tidak menangkap. Dengan mata kita memandang, namun tidak melihat Dia yang hidup di tengah-tengah kita. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari, mengakui dan menyesali keberdosaan kita, seraya mohon belas kasih kerahiman Allah. Aku teringat akan kasih-Mu pada waktu Engkau masih muda, akan cinta-Mu pada waktu Engkau menjadi pengantin. Saudari-saudara, dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yeremia, Allah Yahweh menggambarkan Israel seperti anak muda yang menjadi pengantin atau pasangan baru, yang semangat, yang cintanya masih berkobar-kobar, tetapi dalam perkembangan berikutnya nada-nadanya mengecewakan. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kalian cemarkan, dan seterusnya. Ada perubahan pikir dan batin umat Israel yang digambarkan ketika awal dan akhir begitu semangat luar biasa, lalu dalam perkembangan berikutnya nada-nadanya mengecewakan. Kalau saya boleh mengambil istilah kunci kardinal, yaitu engsel. Kardinal kan artinya engsel, penghubung. Dalam pintu atau jendela itu kan ada daun pintu atau daun jendela dan gawangannya. Lalu ada engsel untuk membuka menutup itu. Penghubung. Saya rasa penghubung kata kuncinya adalah pikir dan hati, terbuka atau tertutup. Karena itu berpengaruh pada pendengaran dan penglihatan. Ini menghubungkan dengan bacaan Injil. Kalian melihat tetapi tidak mengerti. Kalian mendengar tetapi tidak mengerti atau apa. Kalian akan mendengar lagi namun tidak mengerti. Kalian melihat lagi namun tidak menangkap. Siapa yang dimaksud selain para murid ini? Justru kalau kita membaca bacaan Injil, Yesus seringkali berhadapan dengan tokoh-tokoh, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi.
Mereka bukan orang sembarangan. Mereka sebenarnya dikasih karunia, kesempatan belajar khusus tentang Taurat Musa. Dikasih karunia, kesempatan, anugerah untuk belajar. Dengan kata lain, lebih beruntung daripada para murid yang adalah para nelayan biasa, orang kecil, para petani di daerah Kana dan sebagainya, atau nelayan di daerah Galilea, Genesaret dan sekitarnya. Tetapi mereka para petani, para nelayan seperti Petrus dan para murid yang lainnya justru memperlihatkan kayak ironitas kehidupan. Mereka yang studi secara khusus, hidup hari-hari di bait Allah, biasanya dibimbing oleh seorang rabi besar, rahib, rabi seperti Gamaliel yang sangat terkenal dan yang lain-lain. Tapi kenapa justru karunia yang diberikan, pola pikir, kecerdasan, ketelitian dalam membolak-balik Alkitab, bukan Alkitab, Taurat Musa dan sebagainya, tetapi justru tidak melihat apa yang ada di depan mereka, yaitu Sang Mesias, Immanuel, Yesus sendiri. Karena apa? Pikir dan batin kata kuncinya. Mereka tidak mau membuka diri akan kebenaran yang terjadi, yang ada. Pernah bacaan kemarin-kemarin bahkan meminta tanda, guru kami meminta tanda darimu. Padahal Yesus berkali-kali entah mengajar di dalam rumah-rumah ibadat, membuat aneka macam mukjizat. Itu tidak dilihat. Mereka melihat tetapi tidak menangkap. Mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Karena mereka punya standarisasi kebenaran menurut mereka sendiri. Sehingga apa yang mereka lihat, kebenaran itu mereka tutup dalam pikir dan batin mereka sendiri. Sementara para murid orang sederhana, nelayan, Petrus dan para yang lain, murid yang lain yang adalah juga petani di daerah Kana dan sekitarnya, mereka membuka hati dan pikir, sehingga mereka mempercayai kehadiran Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, saya rasa apa yang teralami dalam kisah Alkitab mungkin masih relevan dalam hidup kita. Kita dikasih kesempatan untuk belajar ini dan itu, ikut kegiatan ini dan itu, mendalami ini dan itu. Namun kita sendiri punya gradasi, punya standarisasi. Oh, orang ini begini-begini. Oh, menurut saya yang benar begini-begini. Padahal mata kita melihat, telinga kita mendengar, sama juga dengan orang-orang lain. Kata kuncinya tergantung keterbukaan batin, hati, dan pikir kita. Orang lain mendengar dan melihat, tapi bisa menyimpulkan dan mengambil makna rohani yang luar biasa. Sementara diri saya mungkin tidak. Karena apa? Karena saya tidak cocok dengan itu. Saya sudah ngecap tidak suka sendiri dengan orang itu, sehingga saya tidak membuka batin dan membuka diri kita melihat sesuatu yang lebih, bukan di luar dari diri kita. Kuncinya adalah dari dalam diri kita, pikir dan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Kalian diberi kuasa mengetahui misteri kerajaan sorga, orang lain tidak. Karena barang siapa sudah punya, akan diberi lagi. Tetapi yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Terima kasih.